Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi lagi sebuah video informasi kepada teman-teman semua, teman-teman guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Semoga sehat-sehat walafiat dan sukses dalam kesehariannya. Jadi judul video saya pada hari ini teman-teman adalah data valid guru honorer untuk kesejahteraan dan tunjangan, yaitu 5 data wajib guru honorer yang harus valid terkait kesejahteraan dan penyaluran tunjangan guru tahun 2021 tahun 2022. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa 5 data wajib ini sudah lama sering dibahas teman-teman, dan ini tetap berlaku untuk selamanya karena data ini adalah merupakan data pokok yang teman-teman harus penuhi agar kedepannya jika ada pemberkasan tentang kesejahteraan dan penyaluran tunjangan, teman-teman bisa memenuhi semua persyaratan wajib yang diinstruksikan oleh dinas masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Contohnya untuk tunjangan khusus, tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, BSU, dan aneka tunjangan yang lain tentunya akan mengcover atau meminta 5 data wajib yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Jadi teman-teman silakan ditonton videonya sampai selesai. Oke, kita langsung lanjut ke 5 data wajib guru honorer yang harus valid terkait kesejahteraan dan penyaluran tunjangan guru tahun 2021 tahun 2022. Nah, yang pertama di sini teman-teman ya adalah guru honorer wajib tercatat di aplikasi Dapodik dan memiliki SIM PKB. Nah, tentunya buat teman-teman guru honorer ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer itu baik itu di TK, SD, SMP ataupun di SMA, SMK itu wajib catat di aplikasi Dapodik dan memiliki SIM PKB. Kenapa? Karena aplikasi Dapodik ini adalah aplikasi yang terkoneksi dengan server GTK atau server Kemendikbud yang nantinya akan ada penarikan data buat teman-teman untuk perubahan sistem ataupun ada pembaharuan data, maka data teman-teman itu akan ditarik melalui aplikasi Dapodik dan tentunya itu terkoneksi dengan SIM PKB. Kemudian untuk alokasi tunjangan dan kesejahteraan yang lain itu juga tercover di aplikasi Dapodik dan SIM PKB. Contoh misalnya bagi teman-teman penerima tunjangan profesi guru, meskipun data teman-teman sudah lengkap namun teman-teman tidak terdata di aplikasi Dapodik, maka secara otomatis teman-teman tidak akan bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Kemudian yang kedua, tunjangan khusus. Tunjangan khusus itu teman-teman juga harus tercatat di aplikasi Dapodik dan terkoneksi dengan SIM PKB. Kemudian tunjangan fungsional, BSU, dan aneka tunjangan lainnya. Intinya guru honorer wajib tercatat di aplikasi Dapodik dan memiliki SIM PKB, dan harus sama teman-temannya, jangan sampai data yang ada di Dapodik itu berbeda dengan data yang ada di SIM PKB. Nah, jika seperti itu maka teman-teman bisa meminta bantuan kepada operator dan admin operator dinas pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah syarat pertama, yaitu atau data wajib pertama yang harus valid, yaitu tercatat di aplikasi Dapodik dan teman-teman memiliki SIM PKB. Oke, kita lanjut untuk data yang kedua. Nah, untuk data yang kedua adalah teman-teman guru honorer itu wajib memiliki NUPTK dan status NUPTK-nya itu valid. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang mengabdi di sekolah itu sebaiknya memiliki NUPTK, dan jika belum memiliki NUPTK itu teman-teman segera meminta bantuan kepada operator sekolah untuk melakukan verpal NUPTK atau pengajuan NUPTK di situs verpal PTK. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya katakan bahwa NUPTK adalah merupakan data wajib kedua yang harus dimiliki oleh teman-teman guru honorer? Karena setiap ada pemberkasan untuk tunjangan, baik itu tunjangan profesi, tunjangan khusus,
tunjangan fungsional dan aneka tunjangan lainnya, bahkan insentif atau gaji guru honorer di dana BOS, itu persyaratan utamanya adalah guru tersebut harus memiliki NUPTK. Dan tentunya NUPTK teman-teman itu harus valid ya. NUPTK teman-teman itu harus valid. Karena terkadang ada dua guru yang memiliki NUPTK yang sama, artinya nomor NUPTK-nya dimiliki oleh dua guru atau tiga guru yang berbeda ya, seperti itu teman-teman. Jadi sangat berbahaya jika teman-teman memiliki NUPTK yang juga dimiliki oleh teman-teman yang lain atau nomornya sama dengan nomor yang dimiliki oleh teman-teman yang lain. Jadi silahkan jika tidak valid, silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah dan operator dinas pendidikan untuk melakukan verbal NUPTK. Seperti itu teman-teman ya. Untuk data wajib kedua itu, teman-teman guru honorer wajib memiliki NUPTK dan status NUPTK teman-teman itu harus valid. Dan teman-teman bisa juga cek di Google untuk mengecek keaktifan NUPTK teman-teman. Teman-teman bisa cek di Google dengan cara mengetikkan di Google keaktifan NUPTK. Nah, di sana nanti teman-teman sisa memasukkan beberapa data untuk mengecek status validasi NUPTK teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, untuk data wajib yang kedua, yaitu memiliki NUPTK dan tentunya status NUPTK teman-teman itu harus valid. Oke, kita lanjut untuk data yang ketiga. Nah, data yang ketiga teman-teman ya, untuk data yang ketiga yang harus valid, data wajib yang harus valid, yang harus dimiliki oleh teman-teman guru honorer terkait dengan kesejahteraan dan penyaluran tunjangan, itu adalah guru honorer itu memiliki jumlah jam mengajar minimal 24 jam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Contoh misalnya bagi teman-teman guru honorer yang sudah sertifikasi, sudah memiliki sertifikat pendidik, itu wajib memiliki jumlah jam mengajar 24 jam untuk mendapatkan tunjangan profesi. Nah, jika seperti itu, teman-teman itu wajib mengajar di sekolah yang bisa menyediakan jumlah jam minimal 24 jam untuk teman-teman guru. Kemudian berikutnya adalah tunjangan fungsional dan tunjangan khusus itu wajib teman-teman memiliki jam mengajar 24 jam. Jika hanya memiliki 12 jam atau 6 jam, maka teman-teman tidak akan bisa atau susah untuk mendapatkan aneka tunjangan dari pihak Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Dan bahkan bagi teman-teman guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan tidak memiliki jam mengajar atau tidak cukup 24 jam, itu tidak bisa dibayarkan tunjangan profesinya. Jadi begitu pentingnya data ini, yang data wajib ini teman-teman ya. Contohnya itu 24 jam mengajar itu sangat penting dimiliki oleh setiap guru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah data wajib ketiga yang admin tampilkan, yaitu memiliki jumlah jam mengajar minimal 24 jam. Oke, kita lanjut teman-teman ya untuk data wajib yang keempat. Nah, di sini buat teman-teman guru honorer, data wajib keempat yang admin rangkum dan perkirakan adalah merupakan data wajib yang sangat urgen, sangat penting untuk kesejahteraan dan penyaluran aneka tunjangan ke depannya, yaitu guru honorer itu wajib berijazah S1. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum berijazah S1 itu wajib berijazah S1. Karena kenapa? Setiap ada pemasukan berkas, entah itu berkaitan dengan SK atau berkaitan dengan tunjangan atau kesejahteraan atau pendaftaran P3K dan pendaftaran CPNS, yang pertama dicari pasti adalah ijazah S1. Dan sedangkan teman-teman guru yang tidak berijazah S1 itu terpinggirkan teman-temannya menurut saya, karena sekarang itu wajib berijazah minimal sarjana atau S1. Dan ada catatannya teman-teman, usahakan ijazah S1 teman-teman itu linier dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Itu jauh lebih aman teman-teman ya. Itu jauh lebih aman jika teman-teman memiliki ijazah S1, kemudian ijazah S1 itu linier dengan mapel yang teman-teman ampu. Dan di beberapa video kemarin saya sudah sempat membahas tentang linearitas ijazah. Silakan teman-teman cek di playlist ya di channel ini. Nah, contoh misalnya yang tidak linear, misalnya teman-teman guru mengajar di sekolah dasar, berarti sedangkan ijazah S1-nya adalah bahasa Inggris. Itu tidak linear teman-teman ya, karena bahasa Inggris itu hanya bisa mengajar di SMP, SMA. Kalau di SD itu tidak bisa teman-teman ya, karena bahasa Inggris itu tidak linear dengan guru kelas SD. Yang linear dengan guru kelas SD yang bersertifikat pendidik itu adalah guru bahasa Indonesia.
kemudian PGSD dan beberapa jurusan lain. Silakan teman-teman cek di video saya sebelumnya, ada saya sempat bahas di situ. Jadi persyaratan wajib atau data wajib yang harus valid adalah teman-teman guru harus berijazah S1 dan linear dengan mata pelajaran di AMPU. Oke, kita lanjut ke data yang kelima teman-teman ya. Nah, ini juga penting sekali teman-teman ya. Data yang kelima yang admin rangkum adalah NIK guru honorer yang tercatat di Dapodik harus valid dan sinkron dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, ini yang berkaitan dengan kesejahteraan teman-teman ya. Kesejahteraan utamanya bagi teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K atau CPNS di tahun 2021. Itu yang pertama teman-teman harus cek adalah NIK atau nomor induk keluarga yang ada di KTP dengan yang ada di kartu keluarga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang akan dipakai login, yang akan dipakai registrasi adalah NIK. Jika NIK teman-teman itu bermasalah atau invalid, maka teman-teman tidak akan bisa melakukan registrasi P3K ataupun registrasi CPNS. Nah, di sini NIK guru honorer itu pastinya sudah tercatat di server Dapodik dan harus valid. Dibuktikan di Verpal PTK, teman-teman bisa cek NIK teman-teman di Verpal PTK. Dan NIK teman-teman yang ada di Verpal PTK itu harus sinkron dan harus valid dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, kira-kira apa solusinya jika NIK itu tidak sinkron dengan data di Dukcapil atau berbeda atau bermasalah? Maka teman-teman silakan koordinasi dengan pegawai Dukcapil untuk melakukan verpal atau melakukan perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh pegawai Dukcapil. Dan tentunya selain itu teman-teman juga harus berkoordinasi dengan operator sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi NIK itu sangat penting terkait dengan kesejahteraan guru. Makanya masuk di poin kelima, data wajib yang harus valid dan dimiliki oleh guru honorer terkait kesejahteraan dan informasi tunjangan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut sedikit. Nah, di sini saya sudah rangkum mengenai Undang-Undang Guru ya. Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 8 ya teman-teman ya, menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Nah, jadi maksudnya kualifikasi akademik ini harus berijazah S1. Bahkan di sini diprioritaskan untuk guru yang berada di garis terdepan atau guru yang berada di daerah terpencil saja itu wajib berijazah S1 teman-teman ya. Guru yang berada di daerah tertinggal, mengajar di daerah tertinggal itu wajib berijazah S1, apalagi guru yang mengajar di daerah perkotaan. Seperti itu teman-teman, tidak ada bedanya. Guru yang mengajar di desa, guru yang mengajar di daerah terpencil, dan guru yang mengajar di kota itu sama rata wajib berijazah S1 teman-teman ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan terkait dengan informasi tunjangan di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang. Seperti itu teman-teman ya, 5 data wajib yang admin sempat rangkum, dan 5 data wajib ini wajib valid teman-teman ya, karena terkait dengan kesejahteraan teman-teman sendiri dan tentunya itu terkait dengan informasi-informasi tunjangan. Oke teman-teman, silahkan di like, comment, and subscribe channel ini agar setiap hari admin bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video. Dan jika bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya, dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.